bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadhani dari Prodi Mesin Otomotif dengan NIM 24010101010. Saya akan membawa materi tentang konsep negara dan urgensi dasar negara Pancasila sebagai dasar negara, kajian Pancasila sebagai dasar negara, dan yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dasar negara. Kenalkan, nama saya Rehendri Fatoni, Prodi Mesin Otomotif, NIM 24010101003. Saya membawa materi tentang estetika sebagai sifat moral, 3 teori-teori etika, 4 konsep urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Perkenalkan, nama saya Yuli Parwis dari Prodi Mesin Otomotif dengan NIM 24010101016. Saya akan membawakan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, perbedaan antara nilai moral dan norma, dan etika dan etiket. Konsep negara merujuk pada suatu entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Dalam konteks Indonesia, negara diartikan sebagai kesatuan yang mengatur kehidupan masyarakat dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Urgensi dasar negara Pancasila. 1. Identitas nasional. Pancasila mencerminkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia, menjadi identitas yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya. 2. Fundamental moral dan etika. Pancasila sebagai dasar negara mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, seperti keadilan kemanusiaan dan persatuan, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. 3. Landasan hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber norma dan hukum dalam sistem Indonesia, mengarahkan semua peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan prinsip-prinsipnya. 4. Stabilitas dan ketahanan. Pancasila berfungsi untuk menjaga stabilitas nasional dan ketahanan sosial, membantu mengatasi perbedaan dan konflik dalam masyarakat. 5. Pembangunan sosial dan ekonomi. Pancasila mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Kajian Pancasila sebagai dasar negara mencakup berbagai aspek antara lain. 1. Sejarah dan latar belakang. Pancasila lahir dari konsensus para pendiri bangsa untuk menciptakan identitas nasional yang inklusif dan mencerminkan keberagaman. 2. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna mendalam seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Peran Pancasila dalam hukum. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dalam pembentukan undang-undang, memastikan semua peraturan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. 4. Implementasi dalam kebijakan publik. Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintahan
mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 5. Tantangan dan aktualisasi. Dalam konteks modern, kajian ini juga mencakup tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai radikalisasi dan pergeseran nilai serta upaya untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Yuridis. Secara yuridis, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang, memastikan bahwa semua regulasi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Historis. Dari perspektif historis, Pancasila diambil dari nilai-nilai budaya dan pemikiran para pendiri bangsa. Pancasila lahir dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan menjadi konsensus untuk menyatukan beragam kelompok di Indonesia. 3. Sosiologis. Dalam aspek sosiologis, Pancasila mencerminkan karakter dan identitas masyarakat Indonesia yang plural. Pancasila berfungsi sebagai alat untuk memelihara persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya. 4. Politis. Secara politis, Pancasila berperan dalam mendasari sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dan pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik serta membentuk arah pembangunan bangsa. Etika sebagai filsafat moral membahas prinsip-prinsip yang mengatur perilaku baik dan buruk. Dalam mengaji pertanyaan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, manusia mengembangkan teori-teori seperti utilitarisme, deontologi, dan etika kebajikan. Tujuannya adalah membuat individu masyarakat dalam membuat keputusan moral yang tetap dengan mempertimbangkan konsekuensi, kewajiban, dan karakter. Etika ini berfungsi sebagai paduan dalam kehidupan sehari-hari dan etika nasional. Yang ketiga, kulturalisme, menilai tindakan berdasarkan hasilnya dengan tujuan mencapai kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang banyak. 2. Deontologi, menekankan kewajiban dan aturan moral di mana tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan kepatuhan pada moral. 3. Etika kebajikan, berfokus pada karakter dan sifat baik individu, menekankan pengembangan kebajikan sebagai dasar untuk tindak moral. 4. Etika relativisme, menyatakan bahwa kebenaran moral bersifat subjektif dan bervariasi tergantung pada budaya dan konteks. Etika kontrak sosial menganggap moral sebagai hasil dari kesepakatan antara individu dalam masyarakat untuk menciptakan tataan yang adil. Yang keempat, 1. Nilai-nilai Pancasila, mengeneralisasikan 5 sila Pancasila dalam budaya organisasi, mencapai komitmen terhadap keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. 2. Transparansi dan akuntabilitas, mengutamakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab dan pada anggota serta masyarakat. 3. Masyarakat dan demokrasi, memastikan partisipasi semua anggota dalam keputusan strategis, menghargai perbedaan pendapat dan mencari konsensus. 4. Kesejahteraan sosial, memprioritaskan kesejahteraan anggota dan dampak positif bagi masyarakat, menciptakan nilai tambahan secara sosial. 5. Pengembangan karakter, mendorong pengembangan kebajikan dan etika individu secara dalam organisasi, membentuk lingkungan kerja yang berintegritas. Pancasila, sehingga terwujudnya cita-cita dan tujuan negara dapat terwujud. Kedua, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, esensi. Esensi Pancasila ialah intisari dari masing-masing sila, yaitu sila pertama ketuhanan.
kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Sedangkan urgensi Pancasila sebagai dasar negara diantaranya meliputi yang pertama, Pancasila menjadi pemersatu dalam suatu perbedaan. Yang kedua, Pancasila menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menjadi dasar bagi seluruh pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Yang keempat, Pancasila menjadi acuan bagi pemerintah, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan bermasyarakat Indonesia. Pancasila menjadi penopang yang kuat sebagai way of life untuk mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Pancasila sebagai sistem etika. Perbedaan nilai, moral, etika, etiket, dan norma dalam Pancasila. Yang pertama, moral. Moral ialah pedoman kehidupan yang mengatur perilaku manusia untuk menilai apakah suatu tindakan benar atau salah. Moral bersifat konkret dan terkait erat dengan praktek sehari-hari. Moral tidak dapat dimanipulasi dan merupakan aturan yang wajib ditaati oleh siapa saja. Yang kedua, etika. Etika ialah norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Etika bersifat teoritis dan filosofis dan berpandangan pada tingkah laku manusia secara umumnya. Etika dapat dimanipulasi dengan seringkali berorientasi pada situasi, kondisi, motif, kepentingan, dan tujuan. Yang ketiga, etiket. Etiket berkaitan erat dengan sopan santun dan cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Etiket bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sopan dalam suatu kebudayaan bisa dianggap tidak sopan di kebudayaan lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan dan hanya berkaitan dengan segi lahiriah individu. Yang terakhir, norma moral. Moral ialah aturan perilaku manusia sebagai manusia. Fokus penilaian dalam norma moral ialah tanggung jawab seseorang tentang apa yang dilakukannya.